Kenceng banget. Oke. Terus dari Rokum ada Pak Junior ya. Bu Diana. Ketemu lagi udah bertahun-tahun ya. Oke. Rokum Pak siapa Junior, toh kan? Ya, Bu Dir. Siap. Makasih. Terima kasih. Saya mulai aja karena sudah lewat 10 menit. Saya pastikan tadi. Izinkan saya menyapa semua teman-teman, Bapak Ibu, dan terima kasih atas kehadirannya dengan undangan yang mendadak. Sebenarnya ini rapat ini tindak lanjut dari pertemuan dengan Bapak Menko Marves dan Bapak Mendagri dengan Profesor Surya dengan tim, dan kami termasuk juga ada 2 staf khusus waktu itu di kantor Mendagri. Nah, setelah itu keputusan dari hasil rapat itu, ini singkat saja ya untuk ngasih tahu bahwa memang karena Prof Surya itu memberikan metode pembelajaran dengan teknik gasing yang sudah dipahamin oleh Bapak Presiden dan Bapak Presiden pada pertemuan itu waktu Forkopimda. Bapak Presiden memanggil Bapak Menko Marves bersama Bapak Mendagri untuk mendukung agar proses pembelajaran dengan metode gasing ini bisa dimasyarakatkan ke Pemda. Pemda itu melalui Dinas Pendidikan dalam satuan pendidikannya di masing-masing daerah sesuai kewenangannya. Nah, yang menjadi hambatan adalah terkait bagaimana melibatkan teman-teman Pemda itu. Pada saat pertemuan kemarin itu ada lebih kurang kalau tidak salah 10 kepala daerah, Mas Haji, Bu Diana, sama Pak Junarto, yang menjadi pilot mereka, pilot timnya Prof Surya dengan keberhasilannya. Nah, singkat cerita, diperintahkanlah kita ke Mendagri dengan Kemendikbud, di mana Kemendikbud waktu itu yang hadir adalah Kepala Beskapnya Pak Anindito sama Dirjen GPK-nya Ibu Nono, bahwa Kemendikbud harus menyiapkan juknis terkait pelaksanaan pembelajaran metode gasing ini ke daerah terpilih. Saran daerah terpilihnya diminta agar ada percepatan dan ada sanksi yang akan bisa langsung diberikan oleh Pak Mendagri. Kata Pak Mendagri, kita pilih di daerah-daerah yang kepala daerahnya sedang dipegang PJ. Sehingga kan ada evaluasi 3 bulanan, kata Pak Menteri waktu itu ngomong di depan Pak Menko Marves. Pada saat kalau kepala daerah yang PJ ini tidak melaksanakan yang menjadi arahan Presiden terkait dengan pembelajaran dengan metode gasing ini, maka itu akan dievaluasi, diberi peringatan. Itu prioritas tahapannya. Nah, kalau dari sisi Kemendagri, kita diminta untuk mendorong membuat surat edaran nih Mas Haji, Bu Diana, sama Pak Juniarto. Tindak lanjut pertemuan itu hari apa ya, lupa saya, minggu ini juga diundang oleh Dirjen GTK maupun Prof Surya yang jamnya berbeda hari yang sama, sehingga akhirnya disepakatin itu dilakukan di jam 4 sore waktu itu. Nah, di situ diminta agar Dirjen GTK segera mengeluarkan juklak juknis, apakah dia mau tanda tangan menterinya atau hanya dirjennya, silakan. Dan dihadiri memang semua eselon 2 di GTK, termasuk Kepala Biro Hukumnya Budian. Nah, di sana mereka menyanggupi tapi tidak siap dengan draft juknisnya. Yang sementara draft juknisnya sebenarnya sudah ada draftnya dibuatkan oleh Prof Suryanya sendiri tahapan-tahapannya. Karena dari sisi draft juknis itu belum ada, yang ada hanya dari Prof Surya, maka karena ini harus cepat, minggu, kalau nggak salah pokoknya minggu
pertengahan Februari ini harusnya sudah bisa dijalankan oleh daerah. Paling tidak sosialisasi oleh tim itu bersama Pak Menteri nantinya memanggil berapa 107 PJ kepala daerah kalau nggak salah. Nah, memang pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan ke kabupaten kota, tidak provinsi, karena pembelajaran metode gasing ini dilakukan percobaannya atau pilotnya di tingkat dasar, yaitu SD. Sehingga ini berarti kewenangannya kabupaten kota, Bapak Ibu. Nah, di akhirnya kesepakatan tidak lama 1 jam Pak Dirjen diminta untuk memimpin rapat itu, bahwa minggu ini, hari ini harusnya Kemdikbud itu sudah memberitahukan kepada kita bahwa juknis mereka sudah siap dengan nomornya, sudah selesai. Nah, sambil menunggu itu karena minggu depan Pak Dirjen janji bahwa surat edaran Kemendagri itu harus selesai. Maka hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua nih, Pak Andra, makasih sudah bergabung. Mungkin bisa ditayangkan langsung saja. Yang kami siapkan itu sangat mentah. Sebenarnya kepala daerah itu yang menjalankan kemarin di 10 kabupaten yang dilaksanakan pelatihan oleh Pak Prof. Surya itu, kendalanya adalah satu, mereka melaksanakan program ini di tengah tahun anggaran, sehingga pastilah anggarannya tidak punya. Nah, untuk mengawal itu, Pak Andra, Pak Direktur, mereka minta ada surat, mau Inmendagri, mau surat edaran, silakan, bahwa diperintahkan ada anggaran untuk ini, dialokasikan, mau pakai pergeseran, terserah. Nah, kami siapkan ini masih mentah, Pak Andra, nanti bisa ditayangkan, sudah bisa ditayangkan? Oke. Oke. Ini itu yang sementara pengantar saya, Pak Andra, Bu Diana dan lain-lain. Ini lagi nyetelin ininya, draft SE-nya. Sambil saya buka juga di sini. Nah, yang kita siapkan tetap saja tidak hanya kepada Bupati Wali Kota naik ke atas. Mungkin ini langsung dicermati oleh Pak Juniarto, Pak Direktur, Mas Aji, Bu Diana yang dari Itjen. Agar maksudnya hari ini kalau memang ada yang salah, yang harus disempurnakan, tolong disempurnakan. Agar nanti karena ini perintah Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyanggupi, tapi kita yang mengerjakan, proses penandatanganan Pak Mendagri untuk SE ini cepat. Jadi nanti misalnya Pak Direktur lapor ke Pak Dirjennya, nanti tinggal paraf saja. Terus kalau dari Itjen lapor ke Irjennya, nanti setuju paraf saja. Staf khusus mau tidak mau nanti saya akan lapor juga, karena yang hadir waktu itu staf khususnya Pak Mahendra sama Prof. Muklis. Dan mendengar juga perintah dari Pak Menteri kita itu. Jadi tidak boleh lama-lama. Karena targetnya ini akhir tahun ini sudah ada terjadi peningkatan yang signifikan terhadap anak-anak peserta didik di sekolah dasar itu meningkat tajam terkait dengan tingkat numerasinya. Karena gasing ini adalah untuk matematika ya, berarti numerasi. Nah, proses juknisnya itu sebenarnya tahapannya si Prof. Surya ini ngambil misalnya kemarin itu dari Humbang Hasundutan, Pak Direktur dan Bapak Ibu. Diambil 60 guru, 30 guru dilatih, ini gurunya yang harus yang bagus-bagus semua. Dalam 2 minggu dilatih untuk bagaimana memahami pembelajaran dengan gasing ini. 60 anak dari sekolah di lingkungan situ, jadi 2 anak dikawal oleh 1 guru tadi. 60 dalam 2 bulan mereka bisa berhitung dengan 3 digit. Baik menambah, mengurang, mengali, membagi. Yang kita dengar waktu di
Forkompinda kemarin. Itu singkat ceritanya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu untuk dicermati karena ada tugas gubernur walau kewenangan untuk pendidikan dasar itu ada di kabupaten kota, tapi harapannya gubernur sebagai GWTP itu bisa melakukan binwas kepada bupati wali kota melalui ini. Cuma mungkin urutannya yang menurut Bapak Ibu juga kurang pas atau kalimatnya atau dari sisi pergeseran anggaran Pak Andra untuk bisa dicermati. Nah, ini isinya surat edaran nomornya nanti tentang percepatan capaian pendidikan numerasi karena metode gasing ini digunakan pada pembelajaran matematik. Nah, matematik ini adalah salah satu pendidikan numerasi di sekolah dasar melalui metode gasing di daerah. Bahwa dalam rangka mendukung percepatan capaian target numerasi sekolah dasar di daerah, sebagaimana kebijakan RPJMN tahun 2020-2024. Kenapa kami ambil payungnya itu? Karena memang target numerasi itu selain di RPJMN, juga masuk menjadi salah satu indikator dari capaian SPM, standar pelayanan minimal bidang pendidikan, yaitu persentase siswa di atas batas kompetensi minimal numerasi dan persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam tes program for International Student Assessment. Nanti ini udah italik ya, naikin lagi. Atau disingkat VISA. Yang pertama itu, ini kok nggak bergerak ya screen-nya. Ini yang pertama membaca, kedua matematik, dan ketiga sains yang dari tes PISA tadi. Serta untuk pemenuhan SPM yang saya bilang tadi bidang pendidikan yaitu rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional. Bersama ini diminta perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Bupati Wali Kota memerintahkan atau menugaskan, silakan nanti perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi pendidikan melalui satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan capaian target numerasi sekolah dasar melalui metode gasing dengan berpedoman pada peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomornya kita belum dapat, harusnya hari ini selesai. Nanti kami akan kejar. Tentang petunjuk teknis metode belajar dengan teknik gasing. Itu yang poin pertama. Yang kedua, pendidikan numerasi sekolah melalui metode gasing pada satuan pendidikan dasar dapat menggunakan model pengembangan numerasi melalui metode gasing dari beberapa kabupaten yang telah melaksanakan melalui kabupaten kota ya. Ada juga kota yang telah melaksanakan melalui kerjasama pada tahun 2022, diantaranya Kabupaten Humbang Hasundetan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, itu harus ditambahin, dan Kabupaten Manowari Selatan, Provinsi Papua Barat, terlampir buku panduan replikasi program pembelajaran numerasi melalui metode gasing. Yang ketiga, kebijakan pendidikan numerasi sekolah dasar melalui metode gasing dapat diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJMD, RKPD, dan dokumen rencana perangkat daerah meliputi Renstra dan Renjap perangkat daerah serta dianggarkan dalam APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu untuk kabupaten kota yang nanti diarahkan. Nah, yang angka 4 ini untuk gubernur. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pendidikan numerasi sekolah dasar melalui melalui metode gasing di kabupaten kota di wilayah masing-masing sesuai dengan juknis yang tadi di atas yang nanti masih titik-titik. Poin berikutnya
daerah provinsi dapat membantu kabupaten kota sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan dalam rangka percepatan pencapaian target pendidikan numerasi sekolah dasar melalui metode gasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kaitannya nanti membantunya tuh apa hibah atau apa kan, kalau apa TP kan dari misalnya, atau anggaran lainnya yang dari provinsi. 6. Dalam hal pendanaan untuk penerapan metode belajar gasing belum tersedia dan atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun 2023, maka dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, itu sementara yang kami draftkan, Bapak Ibu. Mohon ada koreksi penyempurnaan dari poin-poin yang ada di draft SE ini, termasuk tembusannya ya, tembusannya Presiden, Wapres, Menko Polhukam, karena di bawah kita di bawah Mendagri itu di bawah Menko Polhukam, Menko Marves itu karena perintahnya Presiden itu ke Menko Marves, Menko PMK karena pendidikan itu ada di bawah koordinasi Menko PMK. Seknek, Setkap, Kepala Staf Kepresiden, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Ketua DPRD Kabupaten Kota nanti yang terlibat. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, paparkan dalam proses beberapa hari kebelakang kemarin, Bapak Ibu. Tolong silakan untuk mendapatkan koreksi dan penyempurnaan dari penjelasan saya. Mungkin ada yang missing link kalimatnya atau ada yang salah. Saya mungkin bisa lempar ke Pak Andra dulu atau silakan siapa saja. Terima kasih. Baik, Ibu Dir, izin Bu Devi dari Irjen dan teman-teman di Subdit Pendidikan mungkin yang saya tergabung. Sebagaimana yang waktu sebelumnya Bu, yang dengan Pak Dirjen, mohon izin mungkin nanti kami kalau boleh dapat word-nya, kalau memang nanti secara substansi sudah sudah oke, atau nanti poin tertentu yang dari keuangan daerah itu kami minta word-nya nanti untuk kami kirim kembali ke banknya untuk jadi poin yang masalah pergeseran anggaran Bu. Itu mungkin nanti konsepnya di situ kaitan dengan penggunaan BTT maupun pergeseran anggaran. Saya kira dari kami mensorotnya di hal itu. Kalau yang lain saya kira sambil berjalan nanti kita akan coba sama-sama lihat Bu kalau perlu ada penyempurnaan atau penyesuaian bahasa sehingga di daerah khususnya mungkin kalau kami nanti melihat di teman-teman di BPKD tidak boleh tafsir atau ragu dalam menjalankan SEID. Itu mungkin Ibu izin. Terima kasih Pak Andra. Berarti yang poin 6 ya, angka 6. Tapi mungkin tidak menutupin Pak Andra pengalaman menyusun ini bisa ditambahkan nanti yang di poin-poin lain. Terima kasih. Dari Bu Diana, Irjen, kalau Biro Hukum belakangan ya Pak Juniarto. Silakan Bu Diana. Ya terima kasih Bu Janaria. Mungkin Bu tadi saya sependapat dengan Pak Andra ya, untuk mengenai anggaran itu Bu, kita memang harus benar-benar ya Bu ya, untuk di surat edaran ini, anggaran ini apabila untuk direvisi Bu yang terakhir itu, yang anggaran Bu ya, yang kalimat yang terakhir Bu ya, yang poin terakhir tuh Bu, yang untuk anggaran itu Bu. Yang poin keberapa tadi Bu? 6. Nah ini 6 ya. Maksudnya yang dalam hal pendanaan ini kan di sana kan kita sudah ada Bu yang anggaran untuk pendidikan kan ada berapa persen ya Bu ya. Sudah ada itu untuk berapa persen untuk anggarannya. Nah ini apabila untuk dimasukkan lagi dengan gangsing ini Bu, kita ya harus dikomunikasikan dulu Bu dengan mereka, dengan adanya surat edaran ini ya lebih mempertajam Bu ya keinginan kita untuk lebih kesejahteraan buat yang anak-anak SD di sana. Saya setuju sekali Bu dengan penganggaran ini untuk dianggarkan dalam perubahan peraturan kepala daerah Bu ya. Tapi ini sebelumnya harus kita diskusikan dulu Bu dengan mereka, karena ada beberapa provinsi kan yang anggarannya minim ya Bu ya, seperti Indonesia Timur mungkin yang daerah
seperti daerah, kan ada kategori daerah yang ini mungkin ya itu ya kita mungkin disesuaikan dengan kemampuan daerah atau bagaimana Bu ya yang terkait nomor 6 ini Bu ya untuk dianggarkan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah yaitu disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing ya Bu ya. Soalnya ini belum ada patokannya harus berapa anggarannya Bu ya. Ini ditentukan dengan kemampuan daerah masing-masing ya. Begitu ya Ibu. Maksud saya cuma menekankan poin 6 itu aja Bu. Karena kan ada beberapa daerah yang anggarannya sudah dianggarkan untuk pendidikan berapa persen. Nah ditambah lagi dengan hal ini Bu Gangsing ini kan. Jadi ya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing Bu. Mungkin menurut saya. Tapi ini sudah bagus sih Bu. Kita himbau Bu ya. Kita himbau kepada seluruh provinsi terkait untuk segera melakukan pergeseran anggaran ya Bu untuk kegiatan ini ya. Mungkin saya cuma melihat ini aja Bu. Mungkin yang atas-atasnya mungkin nanti disesuaikan aja karena ini kan sudah ada di poin 3 Bu ya, kebijakan pendidikan numerasi rencana perangkat daerah meliputi Renstra dan Renja perangkat daerah serta dianggarkan dalam APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya Bu. Di sini sudah dikunci ya. Iya. Mungkin itu aja sih Bu yang saya tekankan. Ini bagus Bu, program ini bagus Bu, Gangsing ini bagus. Cuma ya sesuai dengan kemampuan provinsi masing-masing Bu. Apalagi sekarang ini kan ada pemekaran ya Bu ya. Pemekaran berapa DOB Bu ya? 4 DOB kan ada Papua Barat Daya. Nah itu mungkin nanti ya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing Bu ya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Mungkin Ya, saya ngingatin lagi bahwa kalau sebenarnya ini akan dilakukan pelatihan atau pelaksanaan program ini di kabupaten kota. Jadi tidak provinsi. Tadinya kita hanya buat ke bupati wali kota. Iya. Akan dilakukan pembelajaran ini ke guru, nanti guru ke mahasiswanya yang di SD yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Tapi diingatkan oleh pimpinan bahwa kan ada peran gubernur, yaitu Binwasnya itu sebagai GWPP. Tadinya kita mau pisah 2, gubernur sendiri, bupati wali kota sendiri. Nanti minta masukan dari Rokum lah, sama Pak Andra juga. Tapi pola itu kayaknya nggak ada lagi ya, tetap digabung sekarang. Nah, dan rencananya kalau Pak Mendagri, Pak Tito, kemarin itu, kalau untuk seluruh Indonesia ada 500, berapa? 42 ya sekarang kabupaten kota nggak sanggup dalam setahun ini ngejar itu. Udah dibahas itu secara umum oleh pimpinan. Nah, akhirnya diarahkan kepada yang PJ, kepala daerahnya, Pak Andra, Bu Diana. Nah, artinya kalau nggak salah ada 100 lebih PJ. 106 ya. 106 PJ, kepala daerah. Itu yang nanti yang mau diarahkan timnya profesor ini ke situ. Nah, tinggal meminta dukungan komitmen kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota. Komitmennya kedua, berarti kalau tidak kegiatan ini tidak ada atau belum tersedia anggarannya, berarti kan bupati wali kota minta dukungan dong agar mereka bisa melakukan pergeseran. Nah, memang aktivitas atau nomenklatur dari kegiatan subkegiatannya belum kita dapat. Yang baru kita dapat adalah untuk peningkatan guru, kapasitas guru. Tapi kan itu kita harus dapatkan rinci setelah juknisnya dari Kemdikbud ada. Cuman kita curi start juga ini Bu Diana sama Pak Andra dan lain-lain. Agar kita duduk dulu nih di dalam komponen kita, jangan sampai jadi lama, bisa seminggu, 2 minggu, janji mau pertengahan Februari SE kita jadi juga, nggak jadi. Jadi hari ini sekalian mengenalkan dulu sambil juga brainstorming kita. Nanti saya terima kasih nih sudah bisa hadir semua. Jadi membantu karena urusan pendidikan di saya, jadi ya
Saya disuruh leading, tapi tanpa dukungan Bapak Ibu semua nggak akan jadi nih SE. Kalaupun nanti kan tinggal pakor-pakornya minta dukungan Bu Diana nerangin ke Pak Irjen. Pak Dirjen ke udah, karena ada pergeseran APBD, Pak Andra lah yang ada, tinggal saya tunggu aja. Nah, kalau yang staf khusus ya nggak apa-apa lah, nanti sama-sama bisa kita nanti cari waktu, semoga aja bisa cepat juga. Itu. Jadi itu penjelasannya Bu Diana. Nah, kalau gubernur itu tidak menjadi lokasi sementara ini. SE ini kan berlaku untuk tahun ini aja lah dulu, karena memang harus akhir 2023 targetnya daerah yang ada PJ-nya itu yang bisa langsung berhitung anak-anak siswanya itu. Nah, artinya kan kalau anggaran yang 20% itu memang sudah punya semua, tapi apakah untuk kegiatan ini itu sudah tersedia anggarannya? Itu aja minta dukungannya kepala daerah yang hadir kemarin itu. Mereka jangan sampai menjalankan perintah dari pusat, tapinya mereka diaudit kena. Nah, itu yang harus kita juga, tapi kita juga nggak mau yang kata Pak Andra, harus kita cermatin juga. Memang Pak Andra, nanti di Juknis itu kami nunggu kegiatan atau aktivitas apa sih yang di dinas atau di satuan pendidikan yang menaungin untuk kegiatan ini, pembelajaran metode gasing ini, dari sisi peningkatan kapasitas gurunya, dan juga dari sisi nanti kegiatan siswanya. Apa sih yang dibutuhkan, anggaran di kegiatan mana, itu juga memang. Tapi inilah yang sementara yang bisa kami terapkan. Nanti tidak terlalu lama, mungkin hari Senin atau minggu depan pasti kami akan undang. Kalau juknisnya sudah jadi, langsung kita cermatin, langsung kita masukkan jenis-jenis kegiatannya, sehingga tidak boleh melebar juga ya Pak Andra ya. Apa yang sudah di juknis itu disebutkan, aktivitas apa saja yang bisa dibiayain dan dilakukan pergeseran, itu aja yang kita batasin menurut saya. Tapi kalau saya salah, mohon maaf. Itu mungkin menjadi catatan semua Bu Diana. Pak Juniarto dari Biro Hukum, silakan memberikan masukan. Siap Bu Dir, terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Direktur, Pak Andra, Bu Devi, dan Bapak Ibu sekalian. Izin mewakili Pak Karo dan Ibu Analis Kebijakan Alimadia, Ibu Erma, terkait dengan surat edaran ini. Apabila sudah ada atensi dari pimpinan dan sampai dengan Presiden maupun Menko, prinsipnya kami sekedar menghimbau bahwa jangan sampai ini bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang ada, dan yang kedua ini dapat terrealisasikan dengan baik apa maksud dan sasaran yang kita mau tuju di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten kota. Ada beberapa sementara ini Bu, kami mencoba untuk meminta klarifikasi maupun langsung mengoreksi terkait dengan angka 1 apa angka 2 tadi ya, terkait dengan peraturan Dirjen. Mohon dipastikan Ibu Dir, apakah ini peraturan Dirjen atau peraturan Menteri Dikbud atas nama Dirjen ya Bu ya? Karena ini secara nomenklatur memang terkesan tidak apa ya Bu ya, tidak terlalu prinsipil, tetapi jangan sampai ini kesalahan membunyikan nomenklatur, karena di Kemendagri kita tidak dibuka ruang peraturan eselon 1 ya Bu ya. Kita dalam konteks SE maupun keputusan menteri yang biasanya kita buka ruang, ataupun naskah surat biasa yang bisa dilimpahkan kepada eselon 1. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan apabila KL lain membuka ruang. Tapi kami menghimbau untuk ini mau dipastikan Bu terkait dengan nomenklaturnya. Kemudian terkait dengan angka 2 Bu. Betul Bu, jika staf khusus sudah teratensi untuk tujuan dari surat edaran ini, tetapi biasanya kalau kami mencermati kalau dalam surat edaran ternyata ada seperti pilot project yang tersebut yang tercantumkan dalam surat edaran, biasanya staf khusus itu meminta untuk mungkin kayak hasil pilot projectnya Bu ya, atau mungkin apa yang sudah dilaksanakan dan bagaimana apa yang sudah dilaksanakan, apa kendalanya, dan bagaimana ke depannya. Begitu biasanya Bu ya, kalau misalnya apalagi terkait dengan
surat edaran dari Bangda Bu, banyak sekali Bu terkait dengan kemarin rencana apa ya Bu ya itu obat-obatan dan makanan, terus kemudian terkait dengan laut, transportasi laut dan lain sebagainya, dan banyak sekali Bu di tahun 2022 maupun 2021 sasaran itu menjadi masukan dari staf khusus apa sih yang sudah dilaksanakan dan apa saja kendalanya yang terjadi di Pemda untuk melaksanakan suatu surat edaran. Kemudian masih di angka 2 juga Ibu. Di sini dikatakan ada terlampir buku panduan Ibu. Biasanya kalau kami dari Biro Hukum sih Bu, untuk lampiran memang ini menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ya Bu ya dari batang tubuh surat edaran. Kalaupun memang ternyata bisa isi dari buku panduan itu menjadi isi lampiran mungkin baik ya Bu. Tapi kalaupun memang ternyata keterbatasan baik secara jumlah halaman memang mungkin yang tidak sedikit, kami sih mengimbau mungkin redaksionalnya jangan disebutkan terlampir buku panduan Ibu. Tetapi mungkin saran dari kami setelah Papua Barat titik itu diganti koma, yang selanjutnya mempedomani buku panduan ya, buku panduan yang terlampir itu hapus coba. Nah, ini pilihan sih Ibu, kalaupun memang ternyata bisa dijadikan sebagai lampiran surat edaran, bagus Ibu, jadi tidak terbaca terpisah antara isi surat edaran batang tubuh dengan lampiran. Tetapi kalau dikatakan buku mungkin memang jumlah halaman banyak ya Bu, ya biasanya kalau buku. Nah, kami saran saja alternatif yang kedua, kita sebutkan bahwa ini yang selanjutnya mempedomani buku panduan ini. Tinggal bagaimana teknisnya mungkin dari Bangda maupun dari Kemendikbud untuk buku panduan tersebut bisa terbaca maupun tersampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di Pemda, yaitu kami menyerahkan teknisnya kepada Bangda dan Kemendikbud. Kurang lebih begitu Bu. Terus kemudian yang angka angka 4 ya. Ini maksudnya juknis titik-titik ini adalah juknis yang tadi yang angka 2 ya Bu ya? Atau ya, juknis buku panduan Bu? Enggak, juknis yang tadi Dirjen Kementerian. Oh ya, yang kedua. Oh ya, oke Bu ya. Berarti nanti menyesuaikan ya Bu ya. Kemudian ada satu poin lagi Bu yang biasanya lumrah dalam surat edaran dan ini juga sering dicermati oleh staf khusus terkait dengan poin masalah pelaporan Ibu. Pelaporan. Cukup banyak ada surat edaran yang dari Bangda yang sudah ada mengenai pelaporan Bu secara berjenjang dari kabupaten kota ke provinsi maupun dari provinsi ke pusat. Apakah ini mau ke Kemendagri selaku selaku pemerintah pusatnya atau ke Kemendikbud? Saran dari kami cukup ke Kemendagri dulu ya Bu ya, sehingga tidak terlepas review atas pelaksanaan surat edaran ini meskipun secara juknisnya dari Kemendikbud. Kemudian poin pelaporannya Bu, izin Bu. Kemudian terkait dengan gelar Pak Menteri Bu, kalau surat edaran tidak menggunakan gelar, langsung nama beliau saja Bu, Muhammad Tito Karnavian. Terus kemudian dari tembusan, kami melihat sekilas sih sudah sesuai dengan Perpres susunan Kabinet Kementerian Lembaga. Kalau memang ternyata ada koreksi, kecuali yang ini Bu, saran dari kami juga karena gubernur juga ditembuskan, meskipun memang terkait dengan pengalokasian anggarannya memang tidak DPRD provinsi ya Bu ya, apabila ini di kabupaten kota, tapi kami menghimbau juga bisa ketua DPRD di provinsi Bu. Ya, kurang lebih ketua DPRD provinsi di seluruh Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Dari kami Biro Hukum sementara seperti itu Bu Dir yang bisa kami sampaikan. Sementara apabila ada info lebih lanjut maupun koreksi dari pimpinan kami akan menyampaikan kepada Bu Direktur. Terima kasih Bu Direktur. Terima kasih Pak Juniarto. Bagus juga ini. Nah ini dia, kami juga bergantung nih kepada Pak Biro Hukum terkait tadi apakah peraturan Dirjen, karena memang di sana waktu rapat kemarin itu Bu Dirjennya menyanggupin peraturan Dirjen, apakah nanti atas nama Menteri Dikbud, tanda tangan Dirjen GTK,
itu nanti berdampak ke SE kita tuh seperti apa? Apakah nanti waktu tanda tangannya itu Menteri Ristek atas nama Menteri Ristek, tanda tangan Dirjen GTK, berarti kita sebutnya Menteri Ristek ya? Tapi kalau dia langsung, misalnya peraturan Dirjen, berarti kita sebut atau gimana? Tadi kalau pemahamannya Pak Juniarto. Ya Bu, terkait dengan pelaksanaan rapat kemarin, kami tidak tahu apakah dari Biro Hukum Bu Dian mungkin sudah ada mengkoreksi Bu, tapi sepemahaman kami Bu Dian juga sangat juga berpikiran terkait dengan mana yang rekening, mana yang bisa ditantang oleh eselon 1. Semoga ini nanti pun akan dikoreksi oleh Bu Dian kembali Bu, semoga ini peraturan menteri. Tapi kalau memang ternyata faktualnya ternyata dilemparkan kepada peraturan dirjen, ya kita harus gini saja Bu, kita cantumin saja bahwa itu memang peraturan dirjen. Dampaknya kepada surat edaran ini dari kami menghimbau supaya tidak salah nomenklatur saja Ibu, gitu. Kalau memang langsung dikatakan peraturan dirjen guru dan tenaga kependidikan, ya kita bunyikan saja. Atau mungkin Bu, kita ini masalah bahasa saja sih Bu, mungkin melalui metode gasing dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang dikeluarkan oleh Menteri ya, menteri. Coba kita sebutkan dulu menterinya, jadi biar kita melihatkan bahwa itu sudah ada atensi dari pimpinannya. Menteri ini melalui peraturan dirjen. Kalau memang ini ternyata adalah peraturan dirjen ya Bu, syukur-syukur kami berharap ini adalah peraturan menteri Dikbud Bu, syukur-syukur Bu. Jadi kita selaras juga dengan bentuk output produk hukum yang kita biasanya keluarkan dari Kemendagri, gitu Bu. Begitu Bu Dir yang bisa kami tanggapi Bu dengan pertanyaan Ibu. Ya, terima kasih. Nanti kita tunggu. Dan kemarin memang Bu Dian, Kepala Biro Hukumnya, tidak banyak komentar. Oh ya. Karena memang baru diajak sekali itu oleh Dirjen GTK, hanya mendengarkan. Dan kita langsung, Pak Dirjen kita tembak, pokoknya minggu ini harus selesai. Ya, silakan mereka berjibaku di dalam ya. Kita nunggu. Nah, kita siapkan dengan draft essay kita. Tapi dengan bahasa ini, alhamdulillah bagus sekali nih Pak Juniarto. Nah, terkait hasil pilot project nanti mungkin kami akan siapkan kalau nanti ada pertanyaan dari staf khusus kita. Tapi sebenarnya staf khusus kita itu hadir sendiri di sana pada saat ada penjelasan dan tayangan video capaian-capaian tadi. Tapi mungkin nanti kami bisa mintakan ke tim Prof. Surya untuk menambah bahan kita sehingga kita langsung bisa tambahkan juga. Tapi tidak masuk dalam sini ya Pak Juniarto. Nah, kalau untuk yang tadi karena ini adalah yang poin selanjutnya mempedomani, karena buku panduan ini tidak dalam bentuk legalitas, Pak Juniarto mungkin kalau saya salah ya mohon maaf. Yang selanjutnya menjadi referensi saja, bukan mempedomani. Menjadi referensi boleh nggak? Yang nomor 2, yang ini. Nomor 2 yang tadi ditambahkan oleh Pak Juniarto, yang selanjutnya mempedomani. Tapi menjadi yang selanjutnya menjadi referensi pada apa sih ini tadi? Yang selanjutnya dapat menjadi referensi pada mempedomaninya buang, karena buku panduan ini tidak sebagai legal. Tapi nggak tahu apakah boleh buku panduan ini yang tidak ada legalitasnya. Kayak kita kan ada tanda tangan itu dengan mempedomani. Itu aja sih Pak Juniarto. Nanti mungkin bisa kami kirimkan juga buku panduannya itu secara soft file ya. Itu kalau pelaporan nanti kami lihat di SE yang lain-lain untuk kita tambahkan. Jadi mungkin itu. Kalau ada lagi masukan
kami terbuka sebelum kita akhiri, lebih cepat lebih bagus karena ini kan baru pengantar brainstorming kita, tapi alhamdulillah sudah dapat masukan yang sangat berharga untuk kita sempurnakan, dan insya Allah di minggu depan kalau juknisnya sudah jadi nanti kita sharekan dan sekalian kita langsung siapkan draft essay ini yang lebih lengkap lagi. Ada yang ingin memberikan masukan lagi? Siap. Izin. Pak Mas Haji, oke. Mungkin hanya menginikan saja yang tadi penekanan Pak Direktur untuk lebih mudah teman-teman daerah mungkin terkait pemetaan subkegiatannya itu sudah kita bisa tentukan, baik itu nanti tercantum di dalam buku panduan yang termuat di sini ataupun di sini kita informasikan sehingga bisa dipastikan bisa terkawal sampai dengan APBD ditetapkan. Mungkin itu Bu, jadi tidak salah menganggarkan nanti teman-teman daerahnya. Iya, terima kasih. Iya, ini kita nunggu juga dari juknisnya, dari teman-teman Kemendikbud, kira-kira cantolan untuk kegiatan baik di guru, peningkatan kapasitas guru maupun yang siswanya itu ada di mana nomenklaturnya. Ya siap Mas Haji, memang itu kita tunggu juga dari mereka, biar mereka berdebat dulu di sana dengan persiapan juknis mereka. Nanti kita catat di sini. Ada lagi? Nanti catat aja Mas Hasan ini, Asrot, untuk tambahan nomenklatur aktivitas kegiatan, pemetaan maksudnya. Oke. Yang lain ada lagi? Izin Bu. Ya siap Pak Junarto. Nah, izin menambahkan juga dari yang tadi Pak Haji sudah sampaikan. Izin ini terkait dengan yang di poin 6 Bu, terkait dengan mekanisme pergeseran anggaran. Kan di dalam draft suratnya SE ini disampaikan bahwa dalam hal pendanaan untuk penerapan metode belajar gasing belum tersedia, ini kan memang sudah kita sampaikan untuk melakukan pergeseran anggaran. Nah, cuma kan memang kita ada beberapa kali di Dijen Keuangan Daerah menerbitkan terkait dengan mekanisme tata cara pergeseran anggaran untuk penanganan inflasi Bu, salah satunya yang pernah kami sampaikan. Nah, mungkin bisa dijadikan sebagai pattern Bu, mungkin izin biar secara informasi nantinya ke pemerintah daerah secara teknis kebijakannya bahwa itu mekanisme tetap sama seperti hal-hal keperluan mendesak lainnya. Nah, mungkin salah satunya adalah keperluan untuk nanti kebutuhan pendanaan mekanisme pembelajaran gasing ini Bu, metode pembelajaran gasing ini. Kalau mungkin menurut hemat kami mungkin bisa jadi seperti itu Bu, dan juga sama penekanan terkait dengan pergeseran anggaran ini kan pasti nanti alokasi anggarannya dimanfaatkan dari BTT Bu. Nah, mungkin nanti juga perlu ada penegasan mekanisme pergeseran itu didanainya dari mana. Nah, itu perlu mungkin ada penegasan di surat yang pernah kami juga susun. Itu juga ada masukan juga dari Pak Irjen pada saat itu bisa memanfaatkan sebagian dari alokasi BTT. Mungkin itu Bu, nanti ada penegasannya. Atau kalau mungkin nanti perlu kami siapkan Bu, izin mungkin draftingnya untuk penguatan norma di angka 6 ini. Nanti coba kami susun, nanti kami laporkan dulu mungkin ke Pak Andra. Kalau memang nanti sudah bisa, mungkin bisa diinformasikan, nanti akan kami coba sampaikan Bu. Mungkin izin, itu tambah aja Bu. Ya siap, terima kasih atas masukannya, yaitu makanya diajak ini. Makasih masukannya yang sangat berharga seperti itu. Nanti kami tunggu seizin Pak Dirjen Kuda ya. Kalau ada lagi yang lain? Ya, izin Bu Dir. Siap. Ya, dari Biroku Bu Dir. Dengan siapa? Dengan Junarto Bu Dir. Oh, Junarto lagi, oke. Ya. Izin Bu, yang tadi tanggapan dari Ibu yang nomor 2, nomor berapa tuh ya? Nomor 2. Mohon maaf Bu kalau kami salah memahami maksud Ibu. Tetapi apakah tidak menjadi sumir Bu? Kalau bahasa yang selanjutnya menjadi referensi. Berarti ini menjadi untuk pedoman bikin buku panduan Bu gitu. Apakah tadi bukannya maksudnya di awal yang nomor 2 ini sesuai dengan isinya buku gitu loh Bu. Nah, kalau redaksional kalimat seperti ini kan berarti yang dari pendidikan numerasi ini sampai Papua Barat pelaksanaan kegiatannya menjadi referensi untuk bikin buku gitu Bu. Kalau kami
Oh, memahami izin adminnya ya. salah, mohon maaf Bu. Kalau misalnya salah izin. Nah, maksudnya tinggal maksud Ibu Dir, apakah kegiatan pendidikan ini sampai yang Papua Barat ini sesuai dengan isi buku atau seperti apa Bu? Izin Bu. Ya, maksudnya memang daerah ini bisa melihat dari buku panduan tersebut, dari daerah pilot tersebut. Cuma kan buku panduan itu kan kalau buku panduan kan harusnya ada tanda tangan legalitasnya lah. Nah ini nggak ada. Apakah kalimatnya yang tadi benar atau gimana yang benarnya? Apa yang tadi sudah benar? Yang selanjutnya mempedomani yang tadi yang punya Pak Juniarto. Yang selanjutnya mempedomani buku panduan ini. Ini udah benar jadi. Takutnya saya salah sih. Kalau mempedomani itu berarti kan mempedomani buku yang ada legalitasnya atau nggak apa-apa ini. Itu aja sih tadi itu. Kalau memang ini ya udah Pak Juniarto. Siap. Kalau Jadi ini aja ya. Oke, kayak gitu. Ya, kalau seandainya ini tidak dicantumin, kira-kira juknis dari peraturan Dirjen Kemendikbud cukup nggak Bu? Kalau jadi apa? Jadi kalau di Juknis itu adalah norma saja. Tahapan-tahapan pelaksanaannya. Misalnya tahap pertama gurunya dilatih, setelah dilatih apa gitu ada tahapan. Sementara kalau buku panduan ini adalah seperti bukti testimoni yang sudah dilakukan oleh teman-teman pilot ini. Praktek baik lah kalau boleh dibilang. Best practice dari pilot project itu. Oh iya. Ya, kalau memang ternyata harus dicantumnya buku panduan, bagi kami sih Bu, tidak ditutup. Atau nanti gini, selanjutnya mempedomani buku panduan, tapi kan benar nanti paling kita sharekan dalam bentuk soft copy, bukan sebagai lampiran ini ya, itu aja. Jadi nggak beban. Karena bukan produk kita kan, jadi kita gitu. Ya udah kalau aman seperti ini, sementara ini, makasih ya. Kalau yang lain ada? Tidak ada lagi? Ibu Direktur, Bu Danaria, ini untuk kalimat poin nomor 4, ini masih titik-titik ya Bu, juknisnya ya Bu ya? Masih nanti ada pembahasan berikutnya ya Bu? Ya, kita nunggu juknis yang itu tadi Bu. Izin saya motong. Jadi yang titik-titik nomor 4 ini juknis titik-titik adalah kita nunggu juknis yang dari Kemendikbud tadi Bu, yang ditanyakan oleh Rokum kita bahwa juknis itu apakah peraturan Menteri Ristek atas nama yang menandatangani adalah Dirjen GTK-nya, itu masih kita tunggu. Jadi untuk mengingatkan saja, itu nanti kita sebut nomornya juknis apa gitu. Itu aja Bu. Ya. Izin sekali lagi izin Bu Direktur, Bu Janaria. Sebenarnya Bu, ini untuk yang Bangda Bu, ini kebetulan surat itu rapat Zoom ini ditayangkan kepada Pak Inspektur kami, Pak Inspektur 4 Pak Arsan Latif. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa di Inspektorat 2 Bu, Pak Damenta. Karena untuk gitu. sekarang sudah pindah ke Padamenta. Oh, Bangda itu Padamenta ya? Oh, iya. Dua ya. Siap. Untuk Inspektur 2 Bu Direktur, ya, maaf. mantan orang Bangda ya, siap. Iya. Tapi karena mendadak Bu, tadi kami sudah sampaikan juga dengan Kasubag EU-nya Inspektur 2. Mungkin karena mendadak jadi belum ada perwakilan dari Inspektur 2 Bu. Oh, kalau Bu Devi ini berarti dari 4 ya, Pak Arsan? Inspektur 4 Bu, Inspektur 4. Ya, nanti ini hasil notulensi ini saya kirim apa resmi apa Japri aja ya ke beliau ya? Takut salah juga. Japri Bu, resmi Bu ke Pak Damenta mungkin Bu. Oke, ya. Jadi nanti untuk selanjutnya biar lebih dalam lagi di tempatnya Pak Damenta untuk memonitor SE ini Bu. Oh, jadi Bu Devi nggak ketemu lagi dong kita. Kita selalu ketemu di hati kan Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu Devi. Ya Ibu Direktur ya. Sama-sama. Kalau tidak ada lagi, ada ini Ageng nih dari mana ya? Ageng dari Ijen Bu. Ageng juga. Ageng Ibu dari Ijen.
Oke, salam kenal. Biar saya tahu nih, Nova C ini dari mana ya? Nova C. Dari Ijen juga Bu, salam kenal Bu. Izin kendala jaringan. Saya tahu nama ini tapi muka nggak tahu, nanti ketemu di Ijen saya nggak nyapa loh ya. Oh ini Ibu Nova C. Saya Bu, Ibu Nova Bu. Salam Salam kenal. Salam kenal Ibu. Makasih, ini dari jajarannya Pak Arsan berarti ya? Betul Ibu. Sama Bu Nova juga Pak Ageng. Nah, oke, ya. Nggak meriksa kita dong ya. Iya Bu, Direktur. Ya, makasih. Pokoknya gitu. Kalau tidak ada lagi Pak Direktur, Bu Devi, Bu Nova, Pak Junianto, Pak Juliarto, Mas Aji, Mas Ageng, semua. Ya, selain itu dari tempat saya semua ini sambil belajar. Saya terima kasih sekali lagi atas atensi, perhatian, dukungannya pada pertemuan perdana kita di awal tahun 2023 sudah diminta membahas draft SE yang memang menjadi perhatian Bapak Presiden yang memerintahkan Pak Menko Marves, Pak Luhut dan juga Pak Mendagri. Semoga ini bisa cepat selesai, tidak ada kendala dan menjadi kinerja baik kita. Tapi selanjutnya memang tugas nanti sama-sama lagi untuk melihat kinerja daerah pada saat melaksanakan SE kita ini. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam buat Pak pimpinan masing-masing. Kalau Pak Andra kan ke Pak Dirjennya ya, Pak Tony. Kalau Bu Devi, Pak Arsan. Ya, Biro Hukum ini Pak Gani, sibuk melulu Pak Gani, tapi bisa japri saya. Salam sehat semua. Sekali lagi, alhamdulillah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sungkan-sungkan, nanti kami undang lagi minggu depan. Yo, izin les ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak Andra. Andra. Ya Bu, apa kabar? Ya, baik. Izin Bapak Ibu. Ya, sama izin juga.
fakultas itu